bakar dari Ustadz Anas. Kita buka satu, kita minum ya. Aduh, kena apa yang kena kakinya malah. Yuk, kita ngadem dulu, mari. Mari bawa belah mabok, bentar. Mudah-mudahan bisa bikin seger ya. Enak kan bapak bakar dari Ustadz Anas? Ini bapak bakar emang ada ramuannya. Habisin. Ya, udah bapak mau bayarin gampang ntar. Udah, enak gak? Udah nih bener nih. Udah ya, kalau gitu kita lanjut lagi ya perjalanannya ya. Oke? Ayo kita jalan lagi. Udah berani tinggal aja dah. Udah habis kan? Yuk. Pegangan nak. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Untung depan pintu gerbang makam Hatta nih. Udah nyampe ya? Ini dia udah nyampe ini bang. Buset, Bray, kita udah di pintu makam Bung Hatta. Jadi tadi kejadian sedikit agak drama ya. Nggak ngerti, nggak tahu tujuannya sama Bray. Pengen mengulik makam proklamator Bung Hatta. Bukan begitu bang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ini bang tadi jatuh hampir menabrak, kebetulan sama tujuannya mau kemari. Nyeweki barang dari Bang Opi. Ya, dari Bapak Kang, dari sendiri dan kebetulan sama di sini ada ziarah sama jangan lupa dong ini dapat Sekarang ada di area ini ya bang ya? Ini seperti ini bang ya? Oh. Sarul. Iya, iya. Maaf bang, terlalu gila saya. Pengen tahu banget nih. Oh, saya dari teman-teman, sekarang aku lagi ada di depan makam Bung Hatta. Mau tahu lebih banyak tentang sosok Bung Hatta?
tonton terus videonya, jangan di skip. Oke Bray, ketemu lagi Weki di channel Numpang Ngopi. Kali ini kita berada di makam proklamator Bung Hatta, Tanah Kusir. Kebetulan kita udah ketemu sama Pak Sahrul, alhamdulillah banget. Kita dikasih kesempatan untuk berkumpul, wawancara, kita kulik bareng-bareng. Ya, selamat pagi Pak Sahrul. Alhamdulillah, selamat pagi. Pak Sahrul, kedatangan kami ini ingin tahu lebih jauh makam sejarahnya gimana. Terus Pak Sahrul kok bisa sampai jadi pengelola. Bahkan kalau dengar dari warga sekitar penuh drama cerita yang akhirnya saya juga terenyuh Pak. Terenyuh dengan pengabdian Bapak yang selama kurang lebih berapa tahun Pak? 35 tahun. 35 tahun Bray. Coba itu. Kalau bukan izin Allah, kalau bukan ada rasa rasionalis dari Pak Sahrul sendiri, saya rasa nggak mungkin. Karena ini seperti spesial Pak ya. Insya Allah. Karena tidak seperti makam pahlawan Pak. Nanti ada juga pertanyaan kenapa bisa sampai Bung Hatta ada di sini. Silakan Pak, waktunya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari sedikit kita mengenal tentang Bapak bangsa, tentang pendiri bangsa, dan proklamator kita Dr. Haji Muhammad Hatta. Alhamdulillah, sedikit saya ungkapkan bahwa saya nama Sahrul, bekerja mengelola makam proklamator Republik Indonesia ini sejak Januari 1987 sampai 31 Januari 2010 yang masih ada ikatan dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagai developer ya, sebagai pemilik. Kenapa? Karena bangunan ini adalah milik negara yang diperuntukkan untuk proklamator Bung Hatta, yang gunanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi setelah 2010, alhamdulillah saya masih dipekerjakan di sini dengan catatan termasuk pekerjaan tambahan dari 1 tahun ke 1 tahun, ke 2 tahun, 3 tahun. Nah sekarang tambahannya sudah berjalan 12 tahun. Nah berarti saya sudah bertugas di makam proklamator ini alhamdulillah sudah 35 tahun. Nah, perlu saya ungkapkan makam proklamator ini dibangun ya langsung atas perintah Presiden Soeharto, yakni Kepres tahun 81. Bung Hatta lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Setelah pemakaman beliau, Bapak Presiden Republik Indonesia Soeharto membuat Kepres untuk adanya pembangunan makam proklamator Bung Hatta di samping penghargaan dan juga ada gunanya untuk upacara-upacara kenegaraan, peringatan-peringatan dan kepentingan ilmu kesejarahan bagi anak-anak sekolah kita. Nah, setelah makam ini dibangun, diresmikan ya oleh Presiden Soeharto tanggal 12 Agustus 1982, yang makam ini murni milik negara. Ada yang bertanya apakah ini sumbangan? Tidak, ini dibangun oleh negara atas perintah Presiden Soeharto, atas nama negara dan bangsa. Nah, jadi makam ini sengaja dibuat ya seperti yang anak-anak lihat dalam satu komplek ya yang luasnya kira-kira 3000 meter. Nah, ada pintu gerbang masuk ya, ada pendopo tempat tamu upacara, ada lantai upacara,
ada rumah Minang yang menandakan Bung Hatta itu adalah dilahirkan di Padang, Sumatera Barat. Ada makam Bung Hatta yang berada di bawah rumah Joglo, ada musola ya, ada segala macam fasilitas seperti hal-hal yang berkenaan dengan kamar mandi, bak uduk dan segala macam. Nah, ini sengaja dibuat komplek ini, segala macam fasilitasnya adalah demi kenyamanan anak-anak bangsa dalam rangka melaksanakan peringatan upacara-upacara dan juga untuk berziarah di makam proklamator Bung Hatta dan para pahlawan yang berada di sekitarnya. Oke, selanjutnya Oke Ces, tadi kita sudah mendengarkan rumit sejarah makam Bung Hatta. Tadi gini Pak, pertanyaan saya Pak, kok Bapak Sahrul awalnya tuh gimana bisa sampai jadi pengabdi makam Bung Hatta ini Pak, sampai akhirnya diperpanjang, kalau dengar cerita tadi tahun-tahun nggak berasa 12 tahun dari Seknek Ya. itu bagaimana Pak awalnya Pak? Nah, alhamdulillah. Masih ada proses itu? Ya, ini perlu ya. Secara singkat saya ceritakan bahwa saya mengenal Bung Hatta bukannya hanya mengelola makamnya saja ya. Nah, karena dari tahun 77 saya sudah di Jakarta ya, saya kuliah di Jakarta. Kebetulan saya waktu itu punya tempat tinggal di Jalan Tegal 10 Menteng. Sedangkan rumah Bung Hatta itu berada di Jalan Diponegoro 57. Nah, jadi kami sudah sering ketemu berjumpa ya. Dan kami juga sudah sering mendengarkan ya kalau Bung Hatta itu bicara bagaimana, kalau Bung Hatta itu berhadapan dengan para tamu itu bagaimana. Jadi dari dulu itu saya sudah tahu persis Bung Hatta pada saat masih hidupnya. Nah, saya tidak tahu persis ya di era setelah Bung Hatta wafat. Saya tidak pernah menyangka ya bahwa saya harus mengelola makam beliau. Nah, jadi kalau pengalaman hidup saya rasa sudah cukup ya. Begitu saya tamat kuliah, saya bekerja, saya pernah bekerja di Bank Bumi Daya, saya pernah juga bekerja di tim resimen mahasiswa untuk Perang Timur-Timur. Saya juga pernah jadi anggota DPR perwakilan Provinsi Jambi. Saya juga pernah memimpin beberapa ormas dan juga pernah juga di RW. Nah, jadi sudah cukup pengalaman ya. Jadi Bung Hatta itu sebenarnya memang sudah dari dulu ya, dari dulu itu menginginkan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa menurut yang pernah kita baca ya, tapi kalau dengar omongan langsung tidak ya. Bung Hatta itu pernah berbicara langsung dengan Bapak Presiden Soeharto, kalau nanti suatu saat saya meninggal, tolong dimakamkan di 3 syarat. Nah, singkatnya syarat pertama Bung Hatta bilang, di mana Indonesia dimerdekakan, kalau Indonesia itu pekik kemerdekaannya itu adalah di Gedung Pegangsaan Timur nomor 56, berarti di Jakarta. Tolong saya dimakamkan di Jakarta. Saya menolak makam pahlawan Kalibata. Saya bukanlah pejuang satu-satunya, tetapi banyak yang berjuang untuk kemerdekaan Republik dan bangsa ini. Jadi mohon maaf, saya tidaklah merasa kemerdekaan itu di tangan saya, tetapi kemerdekaan itu adalah iradat dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami Soekarno-Hatta hanya mewakili. Nah, yang kedua, saya minta dimakamkan di tanah rakyat yang seumur hidup saya amat mencintai, menyayangi kesejahteraan hidup bangsa saya. Terus yang ketiga, saya ingin dimakamkan di sekitar ya TPU Tanah Kusir. Nah, karena di samping itu adalah makam umum yang senantiasa berada di lokasi pemukiman dan juga domisili rakyat saya.
dan juga nanti insya Allah para peziarah itu tidak disulitkan. Kenapa? Karena tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit, yang sulit. Anak-anak sekolah kalau mau ziarah Kalibata izin sana, izin sini, tapi kalau di Tanah Kusir yang tidak. Nah, konteks ini Bapak Presiden dan juga atas nama bangsa Indonesia memberikan penghargaan kepada Bapak bangsa kita ini, maka dimakamkanlah di Tanah Kusir dengan semua urusan pemakaman dan juga bangunan makam ini adalah milik negara Republik Indonesia atas penghargaan bagi jasa founding proklamator Republik Indonesia Dr. Haji Muhammad Hatta. Nah, jadi saya dari dulu itu tidak pernah terpikir untuk mengabdi Bung Hatta, tetapi oleh karena Allah menghendaki. Nah, dengan adanya kehendak Allah SWT untuk saya mengabdi Bung Hatta, timbul rasa kecintaan. Pada awalnya saya sudah pernah ya mengerjakan makam Bung Hatta, terus saya bekerja di tempat lain. Saya kembali lagi ke sini, saya sedih. Akhirnya saya putuskan untuk tidak bekerja dimanapun, tetap bekerja di makam proklamator Bung Hatta. Oh, mengenai nasib manusia itu urusannya di tangan Allah. Saya pikir biarlah saya dan keluarga mengabdi Bung Hatta. Walaupun hari ini saya makan, besok cari lagi, saya bilang itu urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sekarang alhamdulillah, oleh karena saya tidak ada kegiatan seperti dulu ya, ormas segala macam itu sudah saya tinggalkan, maka 14 Juli 2017 musola kami tingkatkan menjadi masjid untuk dapat menghimpun para jemaah masyarakat kita di samping ziarah. Mari kita beribadah, karena di lokasi makam proklamator Republik Indonesia sudah tersedia masjid untuk dapat kita menumbuh kembangkan keibadahan di komplek proklamator kita ini. Nah, mari semua pihak kalau bisa, mari kita mendukung untuk innama ya'muru masajidallah, dan kesejahteraan Bung Hatta di alam sana tetap menjadi bagian daripada doa-doa kita untuk supaya Bung Hatta sejahtera, negara ini ya Allah berilah kemakmuran sesuai dengan cita-cita proklamator Bung Hatta. Oke, Bray, masih ingat gak tadi yang disampaikan sama Pak Sahrul? Ini semua permintaan dari Bung Hatta kepada pemerintah yang akhirnya alhamdulillah dikabulkan semua. Alhamdulillah. Jadi buat para viewer numpang ngopi yang lagi lewat, seumpamanya mau sholat, ada tempat sholat, sekalian ziarah biar pada tahu bangsa kita ini ada proklamator, salah satu proklamator Indonesia dimakamkan di Jakarta Tanah Kusir. Itu atas permintaan almarhum beliau. Terus dia juga ingin merakyat dengan alasan kalau di Taman Makam Pahlawan birokrasi agak sulit, di sini insya Allah tidak dipersulit. Bisa datang, kalau waktunya sholat bisa sholat, bisa tanya-tanya ngobrol sama Pak Sahrul. Jujur, Bray, gua nggak kuat nang. Di sini auranya sangat apa ya? Amin ya Allah. Bersahaja, tawadu, jadi nggak ada rasa apa ya, susah dengan kata-kata. Lo boleh buktiin omongan gue.